Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenai manusia dan moral. Nah, apakah semua manusia memiliki moral? Nah, kalau misalnya semua manusia itu pasti memiliki moral, mengapa masih ada kejahatan di bumi ini? Mengapa masih ada koruptor? Apakah koruptor itu tidak bermoral? Padahal mereka berpendidikan. Iya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai manusia dan moral. Selamat datang di Coin the Founding, pojok kegilaan. Spesial berbagai macam buku karya Yovie Irfan Vivia. Dan buku pertama yaitu Sumia Handbook. Buku keduanya Hadi dengan judul Teori Musik Barat 1. Di buku ketiganya ada Teori Musik Barat 2. Dan menarik sekali untuk buku keempatnya yaitu dengan judul Tuts Hitam Putih Piano Klasik. And then untuk karya buku kelimanya yaitu Habitus Musical. Dan inilah penampakan karya buku dari Yovie Irfan Vivia. Tunggu apa lagi? Seperti kata pepatah, uang akan habis tapi ilmu tidak pernah habis. So, isi waktu kalian dengan banyak membaca. Bagi yang tadi silahkan pesan di kolom komentar YouTube atau bisa langsung hubungi via Instagram dan Facebook Yovie Oci. Terima kasih. Tadi di awal kita sudah mengetahui disclaimer mengenai materi pada video kali ini, yaitu manusia dan moral. Sebelum kita berbicara jauh mengenai manusia dan moral, kita perlu tahu apa sih itu moral. Moral dari bahasa Latin yaitu mores, artinya adalah adat kebiasaan. Kalau dari bahasa Indonesia, moral itu merupakan akhlak, kesusilaan, etika, tingkah laku. Kalau dari bahasa Yunani yaitu ethos atau etika, yang merupakan ajaran yang berkaitan dengan baik dan buruk. Wujudnya apa? Tindakan. Nah, dari sini kita dapat benang merahnya. Dari bahasa Latin ada kebiasaan, dari moral bahasa Indonesia ada tingkah laku, lalu dari bahasa Yunani wujudnya adalah tindakan. Dapat dipahami bahwa moral dapat terlihat dari apa yang kita lakukan, kebiasaan apa yang kita kerjakan, tingkah laku apa, tindakan apa yang terwujud. Nah, dari sini kita bisa melihat sosiolog yang bernama Max Weber. Beliau membagi tindakan ada dua, tindakan individu dan tindakan sosial. Intinya tindakan individu dilakukan oleh satu orang. Kalau tindakan sosial dilakukan oleh banyak orang. Iya. Nggak gitu juga dong. Kalau tindakan individu dilakukan oleh satu orang. Ya, nah, tapi tindakan sosial itu bukan berarti dilakukan oleh banyak orang. Kalau menurut Max Weber. Tapi tindakan satu orang yang berdampak kepada orang lain. Contohnya apa? Misalnya, mahasiswa yang cowok-cowok menggunakan celana ke kampus. Tiba-tiba ada mahasiswa yang menggunakan rok. Teman-teman yang lain pasti akan memberikan respon. Ada yang ketawa, ada yang ngir-ngir gitu kan, dari sini sih gitu kan. Nah, apa yang dilakukan teman-teman ini merupakan tindakan sosial, hasil dari tindakan individu itu, mahasiswa yang menggunakan rok ini. Untuk video lebih lengkapnya mengenai Max Weber bisa dilihat di video saya mengenai Max Weber, tindakan sosial. Linknya di sini. Nah, ini videonya. Screenshotannya kalian bisa cari sendiri.
Lalu, apakah semua manusia itu harus bertindak? Ya pasti, manusia pasti bertindak. Tapi apakah manusia harus memiliki moral? Pasti memiliki moral. Dari mana? Dari hasil tindakan yang terlihat. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua tindakan manusia memiliki value atau nilai. Nilai apa? Nilai yang positif. Apakah setiap tindakan memiliki nilai? Sudah pasti, ya. Tapi apakah semua tindakan manusia memiliki nilai yang positif? Belum tentu. Nah, seperti itu. Ada 3 jenis nilai menurut ilmu filsafat. Pertama, nilai logika. Nilai yang berhubungan dengan benar atau salah yang berkaitan dengan akal sehat. Ketika kita berlogika, misalnya seperti ini. Saya ke kampus, tahu kuliahnya adalah jam 8. Lalu saya selalu telat datang jam 9. Secara logika itu pasti salah. Karena apa? Di peraturan utama, di jadwal tertulis bahwa kuliah jam 8, kalian datang jam 9. Dengan logika, pasti itu salah. Sekali, 2 kali dosen akan menegur, lama-lama pasti dosen akan marah. Kedua, nilai etika. Nilai yang berhubungan dengan baik buruk, merujuk pada tingkah laku manusia. Nah, ketika ada mahasiswa yang suka datang telat, sampai teman-temannya tuh munyak, dia bosen, pasti dia telat. Bahkan dosennya juga udah males itu. Secara etika pun itu pasti buruk karena kesepakatan kuliah atau jadwal yang sudah ditentukan adalah jam 8. Secara logika itu salah datang telat. Secara etika, apakah itu benar? Tidak. Karena kalau misalnya teman-temannya bisa datang jam 8, kenapa dia selalu datang jam 9? Tingkah lakunya terlihat dari situ. Lalu estetika, nilai yang berhubungan dengan indah atau buruk. Ketika tadi saya akan tetap mengkorelasikan mahasiswa yang suka datang telat. Ketika mahasiswa itu datang telat, secara estetika apakah itu baik? Belum tentu, dan buruk menurut saya. Karena apa? Karena ketika ada peraturan kuliah mulai jam 8, secara estetika mahasiswa harus hadir di ruang kelas sebelum jam 8 atau sebelum dosen datang. Ketika ada mahasiswa telat, apakah itu baik? Tidak. Secara estetika dia baik. Karena apa? Ketika dosen mengajar, mahasiswa itu ketok pintu, mohon maaf Pak saya telat, mengganggu proses belajar mengajar di situ. Pasti dosen yang mengajar atau yang mengajar pasti akan merasa terganggu dengan kehadiran mahasiswa yang telat-telat tersebut. Jadi apakah satu tindakan bisa tergolong dalam 3 nilai? Bisa saja. Tapi apakah semua tindakan bisa masuk ke dalam 3 nilai? Belum tentu. Itu hanya salah satu contoh yang saya korelasikan ke dalam ketiga nilai tersebut. Lalu, bagaimana kita bertindak agar dikatakan bermoral sehingga memiliki nilai yang positif? Itu kan permasalahannya. Karena apa yang kita lakukan belum tentu dipandang positif atau belum tentu dipandang negatif oleh orang-orang. Nah, kita lihat. Yang pasti kita harus mengikuti norma yang berlaku. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, lalu apa itu norma? Nah, norma atau kaidah merupakan ketentuan atau anjuran yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku atau bertindak atau tindakan di kehidupan masyarakat guna menciptakan keamanan atau ketertiban. Perlu digarisbawahi, yaitu mengenai pedoman atau panduan dalam bertingkah laku untuk apa? Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Ketika apa yang kita lakukan tidak menghasilkan sebuah keamanan atau ketertiban, sudah pasti tindakan kita tidak sesuai norma. Norma dijadikan barometer atau tolak ukur untuk manusia bertindak. Apapun yang kita lakukan tidak serta-merta semau gue.
ini hidup gue, ini gue mau ngelakuin apa aja terserah gue, lo gue gitu kan. Ya nggak bisa seperti itu. Karena apa? Kita hidup di masyarakat memiliki norma yang disepakati bersama. Ketika kita berbeda dengan ajaran atau norma yang ada di masyarakat, pasti kita akan dipandang, orang itu gitu ya, orang itu aneh, seperti itu. Sehingga norma dijadikan barometer atas apa? Atas semua tindakan kita bermasyarakat. Nah, ada 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat. Pertama, norma agama, aturan atau norma yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau ini kita udah pasti tahu lah, di kitab suci kita, di setiap agama pasti memiliki kitab suci, dan di setiap kitab suci pasti ada aturan-aturan dan norma-norma atau perintah-perintah Tuhan, perintah Allah untuk diikuti. Kedua, norma moral atau kesusilaan. Norma yang berisikan kaidah yang bersumber dari hati nurani yang mengikat manusia dalam bertindak. Tadi sudah kita bahas mengenai norma yang wujudnya adalah tindakan. Bagaimana itu menjadi barometer, prosedur, bahkan kaidah. Kok yang bersumber dari hati nurani ya? Ya, misalnya kita lagi di jalan, ada ODGJ lagi lewat, lalu kita pukul. Secara hati nurani kita pasti nggak akan pegang seperti itu. Tapi ketika kita memukul, apakah kita memiliki norma moral? Sudah pasti dipertanyakan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma yang bersumber dari pergaulan hidup manusia sehari-hari. Perbedaan tempat mengalami perbedaan norma tersebut. Nah, misalnya kita bertemu teman, kita pasti high five kan, atau nggak berjabat tangan atau saling menyapa. Di Indonesia seperti. Kalau di Amerika misalnya bertemu teman cewek cowok saling berpelukan. Ketika tindakan itu yang di Amerika itu dibawa ke Indonesia, coba kalian di kampus ketemu teman kalian lawan jenis, tiba-tiba langsung hai apa kabar, masuk pelukan, pasti bilang ada orang itu. Jadi norma kesopanan beda tempat, beda peraturan atau beda norma. Yang keempat adalah norma hukum. Norma yang berisikan kaidah atau aturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara atau daerah atau adat yang sifatnya memaksa. Maksudnya memaksa di sini seperti apa? Peraturan-peraturan yang ada di negara, daerah atau adat itu pasti memaksa masyarakat bagaimana peraturan tersebut dapat dipatuhi secara mutlak. Misalnya, dilarang korupsi. Misalnya, ketika ada koruptor, ya pasti ketangkep. Terus sudah ada undang-undangnya di pasal 2 Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa hukuman penjara bagi koruptor paling sedikit 4 tahun penjara. Ingat, paling sedikit 4 tahun. Maksimal hukuman penjara bagi koruptor adalah 20 tahun. Selain itu, Undang-Undang Tipikor mengatur denda bagi koruptor paling kecil 200 juta. Denda paling besar 1 miliar. Jadi pertanyaan, lalu kalau yang korupsi 10 miliar gimana? Apakah harus membayar 1 miliar? Iya. Kita tidak tahu. Ini kan 4 tahun sampai 20 tahun kan, apakah semakin banyak korupsinya semakin lama? Belum tentu. Karena yang kita lihat, ya katanya udah koruptor udah masuk ke penjara. Di penjara selnya kayak kamar hotel lebih mewah daripada kamar rumah saya. Ya, selamat datang di negara plus 26. Iya. Saya sudah ambil air, lalu cuci tangan ya, aman ya. Iya. Seperti itu. Nah, itu merupakan manusia dan moral. Apakah setiap manusia memiliki moral? Ya.
Tapi apakah wujud dari moral itu harus memiliki nilai? Ya, pasti tentu. Tapi apakah nilai selalu berbentuk nilai positif dari apa yang semua manusia lakukan? Belum tentu juga. Karena ada aja manusia yang bermoral masih melakukan tindakan yang negatif atau memiliki nilai yang negatif. Nah, alangkah baiknya kita menjadi manusia pasti sudah memiliki yang diajarkan oleh agama, itu raja terakhir, raja pertama dan raja terakhir, itu nggak bisa digantikan. Di agama itu diajarkan apa, lalu norma susila itu diajarkan apa, kesopanan diajarkan apa, norma hukum diajarkan apa. Ketika apa yang kita lakukan berlawanan dengan hati nurani, itu perlu dipertanyakan, apakah tindakan saya ini benar? Seperti itu. Yang pasti tindakan kita harus memiliki dampak yang menghasilkan sebuah value, nilai positif. Ingat, kita menjadi manusia harus mampu memanusiakan manusia. Bagaimana kita mampu menjadi manusia yang mampu memanusiakan manusia? Kita harus bertindak, dan tindakan kita harus memiliki nilai yang positif. Seperti itu. Sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.